di sorga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, mempersembahkan hidup kami sembari membawa ucapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau melalui persembahan buah bibir yang mempermuliakan nama-Mu. Saat ini kami merindukan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman Allah yang hidup, sebagai bekal dalam kehidupan kami menjalani hari-hari selama kami ada di dunia ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, urapilah setiap hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menjadi pemberita firman saluran berkat, urapi dengan urapan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Membuang kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kebenaran firman yang hendak kita dengar bersama-sama berjudul menghentikan penyebaran berita hoax. Menghentikan penyebaran berita hoax. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, di era internet dan media sosial seperti sekarang ini, penyebaran berita hoax adalah sesuatu yang begitu mudah dilakukan. Dalam sekali klik dari smartphone, dari laptop kita, maka berita itu akan sampai atau akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Persoalan yang lain adalah kadangkala begitu sulitnya kita untuk membedakan antara berita hoax dengan berita yang sesungguhnya. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara semua sudah pernah mendengar atau membaca berita hoax. Lalu kita mendengar penjelasan berita yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, melalui pemberitaan firman hari ini kita harus mengerti bahwa setiap ucapan, pernyataan, baik secara lisan ataupun tulisan, harus jadi berkat. Saya ulang. Kita semua harus mengerti, berupaya bahwa setiap ucapan atau pernyataan bersifat lisan atau tulisan harus jadi berkat. Kita juga harus berhenti menyebar berita hoax dan menahan diri kita untuk tidak merespon hoax. Kemudian saudara-saudara, lewat kebenaran firman ini saudara-saudara harus berusaha mengucapkan, menuliskan hal-hal yang menjadi berkat buat orang yang mendengar. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hoax itu?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber, yang tidak bisa dibuktikan keakuratannya. Itu namanya berita bohong atau hoax. Hoax itu juga adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, atau boleh disebut kabar palsu, tapi dibuat seolah-olah benar adanya, dan kita sangat senang untuk membacanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai warga negara yang baik, kita harus juga memahami bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang disingkat dengan UU ITE. Di sana, saudara-saudara, dalam pasal 28 ayat yang pertama itu melarang. Kita harus tahu ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, melarang. Kita dilarang. Saudara-saudara, harus dipahami adanya undang-undang yang mengatur semua itu. Kemudian, saudara, kita juga harus tahu apa akibat yang ditimbulkan dari berita hoax itu sendiri. Yang pertama, menimbulkan perpecahan. Itulah yang pernah kita dengar dan terjadi di negeri ini. Menurunkan reputasi seseorang. Kalau saudara seorang yang baik dan benar, lalu dituliskan berita tentang saudara, tapi berita itu bukan berita yang sesungguhnya mengenai saudara, yang tadi disebut baik, maka berita yang disebarkan adalah bahwa saudara itu orang jahat, maka orang yang membacanya dan yang pernah tahu tentang saudara, kalau dia percaya berita itu, maka secara tidak langsung reputasi saudara itu sudah mulai atau sudah turun. Kemudian akan membawa seseorang untuk tidak lagi percaya fakta. Fakta itu hal yang sesungguhnya, itu fakta. Kan saudara pernah mendengar ada berita di televisi, fakta atau mitos, gitu ya? Pernah ya tonton ya? Fakta atau mitos. Fakta itu berita yang benar yang sesungguhnya, mitos itu tidak. Lalu yang berikut juga akibat yang bisa ditimbulkan oleh berita hoax itu adalah menimbulkan opini negatif. Menimbulkan pemikiran, pemahaman, pandangan yang negatif. Juga tentu saja berita hoax itu merugikan semua kita masyarakat. Nah, sebelum kita lihat kebenaran firman Allah, saudara juga harus tahu ada jerat hukum untuk penyebar hoax. Sekali lagi, ada jerat hukum untuk penyebar hoax. Saudara-saudara, hukuman bagi orang yang menyebarkan hoax, seperti tadi yang kita sudah baca dalam pasal 28 ayat 1,
UU ITE itu di sana disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka hukumnya, saudara sekalian, hati-hati, dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama, perhatikan baik, paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ini undang-undang. Barangkali saudara berkata, Pak Pendeta, kenapa bicara hukum? Gereja harus mempersiapkan jemaat umatnya mengerti hukum yang berlaku di mana kita berada. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, Alkitab juga memberikan kita peringatan. Dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37, firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita lanjut dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kabar bohong atau berita bohong atau istilah keren sekarang yang kita sebut hoax. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara-saudara, ayat-ayat ini sangat jelas bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak menjadi orang yang suka menyebar kabar bohong, berita palsu. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita bisa berperan serta dalam menghentikan sebaran berita hoax? Karena tidak bisa dipungkiri, setiap hari ada banyak berita yang benar, tapi juga setiap hari muncul berita yang mendampinginya, yaitu hoax juga. Saudara-saudara, kita tidak perlu pusing memikirkannya, bagaimana kita harus bertindak. Alkitab berikan kita panduan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Efesus pasal 4 ayat 29. Dari ayat itu kita belajar satu kebenaran, sikap yang baik. Dengan pikirkan sebelum saudara mempostingnya. Pikirkan sebelum saudara hendak mengirimkan berita ini ke siapapun. Sebab mungkin saudara berkata, saya hanya kirim berita ini kepada seorang temanku. Tapi nanti teman ini akan kabarkan lagi, kirim lagi ke yang lain, dan terus menerus, dan sepanjang hari dalam satu hari. Seperti tadi di awal saya katakan, bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pikir
Jangan saudara berkata, tapi kalimatnya bagus Pak. Berita hoax itu tadi di awal saya sebut, hampir-hampir tidak bisa kita bedakan dengan berita yang sesungguhnya. Karena berita hoax itu juga banyak yang secara pikiran kita masuk akal, secara pikiran kita benar. Saudara-saudara, firman Allah berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Oke. Pakailah perkataan yang baik, perkataan yang benar, bukan berita bohong untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarkannya dikuatkan, dihibur. Bertalian dengan khotbah ini, maka khotbah yang pernah sudah saya sampaikan di sini, bagaimana kita harus menyampaikan kabar baik di era digital. Pernah dengar khotbah itu? Pernah dengar khotbah itu? Di mana? Di mana saudara pernah dengar khotbah itu? Iya, di Permata 1, Permata 2, Permata 3, Permata 4. Dari mimbar ini sudah saya sampaikan bahwa kita bertugas di era digital sekarang ini untuk menyampaikan, memberitakan kabar baik Injil. Saudara-saudara lupa dan tidak mendengarnya, lihat di YouTube gereja kita. Lihat, itu salah satu fungsinya. Saudara tidak mendengar, tidak menyimak, tidak tahu, mau cek ke situ kalau mau jemaat yang baik. Jangan menyebar berita sebelum mengecek kebenarannya. Oke ya Bapak Ibu. Termasuk berita-berita umum yang kita kirim di WhatsApp gereja kita. Di grup-grup WA yang kita ikuti. Enak, bagus kalimat ini, kirim. Bagus berita ini, kirim. Bagus ini, kirim. Hati-hati. Jangan-jangan yang kita sampaikan adalah hoax. Bukan berita yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita sudah pernah mendengar kasus seperti ini sampai akhirnya menjerat dia untuk dipidana. Nah, oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tugas kita yang pertama, pikir dulu. Cek kebenarannya. Benarkah ini? Kalau saudara bimbang dan ragu, sekali lagi, kalau saudara bimbang dan ragu, lebih baik berita itu berhenti di tangan saudara. Sebab kalau tidak saudara tersebarkannya, maka saudara akan tergolong menjadi orang penyebar berita hoax itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mau memposting, mengirim sesuatu di media sosial, maka perlu kita pikir lagi tentang akibat dan efek yang dapat ditimbulkan darinya. Jadi nggak boleh kirim berita Pak di media sosial, boleh. Tapi berita yang kita kirim adalah berita yang terbukti benar, fakta, bukan mitos. Pastikan bahwa apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat, membangun, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pada akhirnya semuanya kita akan memberi pertanggungan jawab kepada Allah tentang apa yang kita percakapkan dan akibat dari apa yang kita percakapkan kepada orang lain. Itu yang pertama, pikir sebelum posting, pikir sebelum kirim, cek kebenarannya, barulah kalau itu benar, kirim dan orang diberkati. Yang kedua, bagaimana kita menghentikan penyebaran berita hoax? Yang kedua, saudara sekalian, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi
hakimnya. Jangan kamu saling memfitnah. Saudara-saudara, fitnah itu apa? Fitnah itu juga adalah pernyataan yang bukan sebenarnya. Itu kan fitnah. Sampai orang bilang apa? Fitnah lebih kejam. Dari mana? Pembunuhan. Kenapa disebut fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena seseorang dituduh melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Itu sakitnya luar biasa. Oke ya? Saudara dituduh melakukan sesuatu padahal saudara tidak melakukannya. Itu sakitnya luar biasa. Maka sampai disebut lebih kejam dari pembunuhan. Maka yang kedua, saudara-saudara, kita harus saling dulu. Sebelum kita sharing. Saring dulu sebelum kita share. Share itu bagikan. Kita harus menghindari share. Hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Share itu bagi. Share itu bisa membagikan juga. Bisa mempercakapkan. Sharing. Maka kita harus saring. Artinya kita harus memilah. Kalau berita itu sampai kepada saya harus pikir. Saya harus cari kebenarannya. Benarkah pernyataan ini, kisah ini sesungguhnya seperti itu? Kalau benar, supaya menjadi berkat bagi orang lain, perlu kita bagikan. Perlu kita share. Tapi kalau itu akhirnya melukai, bahkan merugikan orang lain, seperti tadi yang disebutkan dalam undang-undang itu, maka kita menjadi penyebar hoax yang akhirnya kita akan terjerat pidana. Saudara yang terkasih, ketika kita share suatu informasi tanpa disaring atau diklarifikasi kebenarannya, dibuktikan kebenarannya dengan baik, maka informasi tersebut berpotensi untuk menjadi fitnah. Maka Alkitab tadi berkata, jangan kamu saling memfitnah. Saudara-saudara, Amsal pasal 20 ayat 19, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah kau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bocor mulut itu artinya tidak bisa simpan rahasia. Apa yang dia dengar, dia sampaikan tanpa disaring. Itu Alkitab bilang bocor mulutnya. Yang sudah bilang, mana ada bocor mulutku? Bagusnya. Memang bukan fisiknya yang bocor. Saudara-saudara, jika kita membuka rahasia tanpa persetujuan dari sumber, bisa dikatakan sebagai gosip atau bocor mulut. Saudara-saudara, terkadang hoax itu merupakan sesuatu yang diproduksi, dihasilkan untuk kepentingan atau keuntungan segelintir orang, segelintir pihak tertentu. Misalnya kalau seseorang tidak suka pada seseorang, maka seseorang ini mencari temannya. Bagaimana dia menciptakan sesuatu supaya orang itu, seperti tadi saya katakan, turun reputasinya, menjadi orang yang tidak disukai orang. Saudara-saudara, itu karena untuk segelintir atau untuk kepentingan sepihak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan kebenaran sumber informasi serta informasi tersebut. Dari mana saudara dapat? Dengar baik-baik. Kalaupun saudara mendapat kiriman berita melalui WhatsApp atau yang lain, baca dulu, pelajari dulu, pikir dulu. Benarkah ini bermanfaat
Kalau saudara, sekali lagi saya bilang, saudara ragu, saudara pun tidak yakin, maka biarlah itu berhenti di handphone, berhenti di tangan kita. Tapi kalau saudara yakin ini berita yang benar, terbukti kebenarannya, dan sangat penting, bermanfaat bagi banyak orang, maka silakan untuk men-share, silakan untuk membagikannya, supaya orang lain pun mendapat bagian atau dampak yang baik atau positif dari berita tersebut. Yang ketiga terakhir, 1 Timotius pasal yang kelima ayat 21, saudara-saudara, bagaimana kita menghentikan penyebaran berita hoax? Yang ketiga, dengan baik, klarifikasi sebelum konfrontasi. Wah, kalimatnya apa itu, Pak? Sekali lagi, klarifikasi sebelum konfrontasi atau terjadi perlawanan. Kita baca dulu firman Tuhan, saudara-saudara. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Sekali lagi, camkan petunjuk ini tanpa adanya prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Saudara, siapa tahu, dengar, saudara sudah terlanjur, ini nomor 3 ini, mungkin saudara sudah terlanjur mengirim berita itu, dan setelah selesai berita itu dikirim, baru saudara tahu, dapat penjelasan. Dan akibat penjelasan itu, saudara akhirnya sadar ternyata ini berita bohong, palsu, hoax, yang bisa mengakibatkan masalah besar. Maka nomor 3, ini yang dimaksudkan klarifikasi. Segera buat, kirimkan berita untuk menyatakan bahwa berita yang saya sampaikan ternyata tidak benar. Sebelum terjadi konfrontasi, sebelum terjadi adanya perlawanan dari orang-orang yang sudah sempat membacanya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Timotius tadi berkata, Paulus berkata kepada Timotius, camkan petunjuk ini. Nah, saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berprasangka baik kepada pihak lain dan memperhatikan keberpihakan kita. Ya, oke. Ya, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Ini saya kembali balik sedikit ke belakang ini. Apa maksudnya? Jangan saudara ikut juga menjadi pemberi apa? Tanggapan. Itu ya seringkali. Komentar. Hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Di dunia media sosial sekarang ya, di Facebook sudah lihat orang kasih pernyataan lalu ditangkapin, ada ini macam-macam ya. Ya silakan saja orang mau buat begitu, terserah. Tapi saudara, saya mau katakan begini. Ketika saudara baca suatu pernyataan statement di media sosial, tapi saudara tidak terlalu punya dasar, tidak terlalu punya bahan, tidak punya penguasaan terhadap statement itu, tidak usah nimbrung. Tidak usah saudara ikut bicara. Tidak usah saudara ikut mengkomentarinya. Sebab nanti itu yang dicegah oleh firman Allah supaya kita tidak berprasangka atau tidak memiliki keberpihakan kepada orang-orang tertentu. Kalau kita berpihak pada kebenaran, puji Tuhan. Tapi kalau kita berpihak kepada yang salah, oleh karena ketidakmampuan kita menguasai, atau oleh karena
Kita tidak punya tidak punya kecakapan untuk memperbincangkan itu. Sekali lagi, lebih baik saudara berdiam diri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum menyelesaikan persoalan, hendaknya kita berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil keputusan, apalagi di era media sosial yang begitu luar biasanya pengaruhnya di masa sekarang. Saudara kasih statement apa di situ? Setiap pernyataan yang kita sebut, termasuk saya khotbah begini, saya harus hati-hati. Karena besok lusa ini khotbah akan di-upload di media sosial, di YouTube gereja. Tidak mudah. Tapi saudara bilang, ya Bapak jangan buat begitulah, jangan kirim-kirim lagi. Tidak, saya harus kirim berita. Karena saya sampaikan kabar baik. Injil harus diberitakan. Tapi dalam pemberitaan, dalam kalimat-kalimat, dalam statement-statement itu harus sangat hati-hati. Supaya jangan terjadi perlawanan. Supaya jangan terjadi konfrontasi. Saudara-saudara, boleh melihat itu di YouTube sekarang itu begitu banyak konfrontasi. Baik antara gereja dengan gereja, pendeta dengan pendeta, agama yang satu dengan agama yang lain. Itu muncul. Nah saudara-saudara, sejauh itu bertujuan untuk membangun, meluruskan, menyatakan kebenaran, silakan. Sebab itu saudara-saudara, lakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini mengingatkan setiap kita mulai saat ini untuk tidak terlalu mudah menyebar berita. Berita apapun, entahkah itu umum, entahkah itu bersifat doktrin, pengajaran, hati-hati untuk menyampaikannya. Ya, hati-hati. Saya pesan terakhir sebelum saya kiri khotbah ini. Apalagi saudara ya, dengar ini. Mau masukkan misalnya di grup gereja pernyataan, berita, ataupun misalnya khotbah yang saudara mau masukkan di YouTube gereja kita, khotbah dari gereja lain, khotbah dari pendeta lain. Hati-hati. Kenapa Pak? Tidak boleh tidak? Bukan soal boleh atau tidak boleh. Persoalannya adalah setiap denominasi gereja itu punya doktrin yang berbeda. Pahami ini. Punya pengajaran yang berbeda. Lalu saudara ambil pengajaran yang berbeda dengan gereja di mana kita ada, dimasukkan di grup gereja. Maka jemaat akan mendengarnya, membacanya dan mulai bingung. Dan akhirnya mereka berkata, siapa yang benar? Pendeta kita bilang begini, pendeta lain bilang begitu. Saudaraku sekalian, maka sangat bijak kalau saudara ingin mengupload apalagi doktrinal gereja. Sangatlah bijak untuk terlebih dahulu konsultasi dengan saya. Atau kirim berita itu ke saya. Bapak, dengar ini, apa komentar Bapak? Bolehkah ini disampaikan di grup gereja kita? Sebab kalau tidak, saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan di awal, ini akan bisa mengakibatkan permasalahan. Baik di dalam gereja kita sendiri, ataupun bagi orang lain. Ya, gereja tertentu mengajarkan ini boleh, di gereja kita tidak boleh, atau di gereja ini boleh, di gereja sana tidak boleh. Jangan masukkan. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya? Paham gak? Gereja itu beda-beda doktrinnya Pak. Makanya ada banyak sinode. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kenapa ada gereja ini, kenapa gereja nama ini? Banyak sekali, ratusan. Saudara bilang kenapa ada ini, kenapa ada itu, kenapa nggak satu saja? Dengar baik. Semua sinode itu mereka punya doktrin, pengajaran yang berbeda, walaupun tetap sama dalam satu prinsip. Apa prinsip yang sama? Semua orang Kristen percaya. Ini prinsip. Bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus. Itu prinsip. Tapi ada doktrin-doktrin lain yang perlu kita pahami bersama-sama.
Oleh sebab itu saudara-saudara, bijaklah, berdoalah, minta hikmat pada Allah untuk setiap pernyataan yang hendak kita bagikan kepada orang lain, supaya melalui berita itu orang itu terberkati, orang itu mendapat manfaat yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita berhenti untuk menjadi orang penyebar atau yang suka menyebarkan berita bohong atau hoax. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Allah yang sudah menghibur, menguatkan, dan menegur kami supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat, khususnya di zaman kami sekarang ini, di mana berita begitu mudah kami dapatkan, di mana berita begitu mudah kami kirimkan kepada orang lain. Tapi firman Allah mengajar kami hari ini supaya yang kami beritakan adalah berita kebenaran, yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, yang terbukti kebenarannya, bukan sekedar berita. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kebenaran ini. Haleluya, amin.